Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menyusun laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menyusun laporan keuangan tetap dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, laporan keuangan itu ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan ya. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan atau video kali ini adalah 1, 2, dan 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yuk kita simak dengan baik ya. Oke, yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini berisi angka-angka saldo setiap akun nominal, yaitu pendapatan dan beban dari neraca saldo disesuaikan, ya, atau dari isian laporan laba rugi yang ada di neraca lajur. Jadi isinya hanya pendapatan dan beban. Yang boleh masuk ke laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban, ya. Oke, nah cara mengisi ini bisa dilihat dari kolom laporan laba rugi yang ada di neraca lajur yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan ini digunakan untuk mengetahui modal akhir perusahaan ya. Jadi bentuknya hampir sama dengan laporan laba rugi, hanya bentuknya sama saja, tapi cara pengisiannya berbeda ya. Digunakan untuk mengetahui modal akhir suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah neraca. Nah, kolom neraca ini berisi angka-angka akun real, yaitu kelompok harta, utang, dan modal. Ada aktiva dan pasiva. Jadi dalam kolom laporan neraca itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva ya. Aktiva itu adalah harta dan utang. Aktiva itu adalah harta, sedangkan pasiva adalah utang dan modal ya. Oke, sekarang kita coba untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 3 tadi ya. Oke, ini adalah neraca lajur yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ini kan model neraca lajurnya kan seperti ini. Nah, di sini ada kolom neraca saldo, AJP, NSD, laporan laba rugi, dan neraca. Nanti yang akan kita gunakan adalah laporan laba rugi dan neraca ini. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, maka yang akan kita lihat adalah kolom laporan laba rugi. Jadi di sini aja. Nah, kolom laporan laba rugi ini isinya adalah pendapatan dan beban. Yang sudah dikatakan tadi bahwa laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban. Nah, sekarang kita coba lihat laporan laba ruginya. Nah, seperti ini kan. Bengkel resmi laporan laba rugi per 31 Agustus 2000. Nah, kita lihat di sini di laporan laba rugi ada pendapatan ya kan senilai Rp1.940.000. Nah, di kolom laporan laba rugi, pendapatan jasanya juga ditulis di sini langsung Rp1.940.000. Ingat anak-anak, untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ini tidak ada sisi debit dan kredit dalam kolomnya.
kolom seperti ini hanya untuk memudahkan dalam perhitungan. Jadi pengelompokannya. Misalnya di sini pendapatan jasa diletakkan di sini supaya mudah dalam perhitungannya. Jadi seperti itu ya. Ini bukan artinya ada debit dan kredit, bukan. Nah, dikelompokkan di sisi ini karena pendapatan jasa nanti yang akan dikurangi dengan beban. Jadi diletakkan di sebelah sini. Rp1.940.000. Asalnya ini dari mana? Dari kolom laba rugi yang ada di neraca lajur. Kemudian di sini kok ada beban-beban, Bu? Ya, ini juga berasal dari neraca lajur. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, semuanya dicatat atau ditulis di sini. Nah, ya kan sama kan? Ditulis di sini semua beban, namanya adalah beban usaha. Terdiri dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan gedung. Nah, ini. Angkanya dari mana, Bu? Dari neraca lajur tadi. Nah, di sini. Beban gaji nilainya 500.000. Beban sewa nilainya 325.000. Beban iklan nilainya 125.000. Beban telepon 100.000. Beban perlengkapan 315.000. Beban penyusutan peralatannya 1 juta. Beban penyusutan gedungnya 2.500.000. Ini semua dicatat di sini di laporan laba rugi ya kan? Nah, ini kan beban gaji 500.000 sampai dengan beban penyusutan gedung 2.500.000. Kemudian kita total semuanya, namanya adalah jumlah beban usaha. Nah, ini kan langsung ditaruh di sini karena akan mengurangi pendapatan jasa. Jadinya bebannya adalah Rp4.865.000. Karena berkurang maka harus dikurung. Ini harus sama dengan ini. Nah, ini kan Rp4.865.000. Begitu juga dengan pendapatan jasa juga harus sama sebesar Rp1.940.000. Kita lihat di sini ya kan. Setelah ini bagaimana? Setelah ini dikurangkan pendapatan jasa dikurangi beban usaha. Loh, ini Bu, beban usahanya lebih banyak. Apa boleh? Kalau kita menghitung laba rugi, boleh. Jadi pengurangnya lebih besar, boleh. Nanti namanya adalah rugi. Nah, ini rugi bersih sebelum pajak. Rugi namanya rugi, nggak kena pajak ya. Jadi nilainya adalah 2.925.000. Dari mana? Dari 4.865.000 ini selisih dari 1.940.000 rupiah. Jadinya rugi senilai 2.925.000 rupiah. Nah, seperti itu. Jadi mudah kan? Jadi seperti itu ya. Nah, ini rugi nih. Rugi senilai Rp2.925.000. Kenapa? Karena beban lebih besar daripada pendapatan atau pendapatan lebih kecil daripada beban. Pendapatan itu kan yang kita peroleh. Yang kita peroleh cuma Rp1.940.000. Sedangkan yang kita bayar Rp4.865.000. Otomatis pendapatannya lebih kecil daripada beban. Jadinya rugi. Nah, logikanya seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, ini ya penjelasannya. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka nilainya laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka nilainya rugi. Kalau yang kita lakukan saat ini adalah rugi, berarti pendapatan lebih kecil daripada beban. Dari mana ini hasilnya, Bu? Selisih antara Rp4.865.000 dengan Rp1.940.000. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini asalnya dari mana? Kita lihat. Modal awal senilai Rp122.300.000. Ini dari mana, Bu? Nah, gitu kan. Kita lihat di neraca lajur. Nah,
Modal awal senilai Rp122.300.000. Kita lihat modalnya. Nah, di sini ya. Nah, ini modal awal Rp122.300.000. Nah, ini dia. Ini modal awal. Asalnya dari sini tadi ya. Oke. Kemudian rugi. Rugi itu dari mana, Bu? Dari sini. Nah, ruginya adalah dari laporan laba rugi. Ini dia. Seperti itu ya. Jadi dapatnya rugi tadi adalah dari laporan laba rugi ini Rp2.925.000. Ya. Nah, kemudian ditulis di sini. Di sini juga tidak ada sisi debit dan kredit ya. Ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Jadi dibuat model seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian Privo 300.000 dari mana, Bu? Dari sini. Nah, kita lihat Privo. Nah, ini kan, ini Rp300.000. Tinggal menuliskannya di laporan perubahan modal Rp300.000. Kemudian ada pengurangan modal Rp3.225.000. Dari mana, Bu? Dari rugi ditambah Privo. Nah, karena dia rugi, maka rugi itu kan mengurangi modal. Tadi kan berkurang ya. Kemudian Privo juga mengurangi, berarti sama-sama mengurangi jadinya plus, kan begitu. Main dengan main jadinya plus, tapi hasilnya main, kan begitu ya kan. Main dengan main ditambah, tapi hasilnya mengurangi. Jadi Rp2.925.000 ditambah Rp300.000, jadinya Rp3.225.000, namanya pengurangan modal. Jadi ya. Main dengan main jadinya ditambah tetapi hasilnya mengurangi. Jadi modal akhirnya modal awal dikurangi pengurangan modal. Jadinya ketemu Rp119.075.000. Nah, otomatis modal akhirnya berkurang. Kenapa? Karena rugi dan kena Privo. Jadi uang modal kita itu berkurang, dulunya sebanyak 122.300.000 karena kita rugi otomatis berkurang kan. Nah, jadi seperti ini. Karena Privo ada pengambilan pribadi, berkurang lagi jadinya tinggal Rp119.075.000. Nah, jelasannya lagi. Jika dia rugi, maka rugi ditambah Privo namanya pengurangan modal. Jadi yang berlaku saat ini ya, rugi ditambah Privo namanya pengurangan modal. Jika laba lebih kecil daripada Privo, jadi kalau misalnya di sini laba tetapi lebih kecil daripada Privo, misalnya di sini ada 200, Privonya 300, laba 200 diambil 300, berarti kita minus 100, gitu kan? Namanya adalah pengurangan modal. Jadi di sini adalah dikurangi 100.000. Kalau berlaku pada yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, jika laba lebih besar daripada Privo, maka laba dikurangi Privo namanya penambahan modal. Misalnya di sini laba gitu ya. 2.925.000 misalnya. Kemudian ada Privo 300.000. Jadinya bukan ditambah tetapi dikurangi. Jadinya Rp2.625.000 ditaruh di sini namanya penambahan modal. Itu jika berlaku pada poin yang ketiga. Laba lebih besar daripada Privo. Tetapi yang kita bahas tadi rugi. Jadi rugi karena di sini rugi, maka rugi ditambah Privo namanya pengurangan modal. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah ini apa, Bu? Ya. Setelah ini adalah ada neraca yang ketiga yang kita katakan tadi bahwa kita akan bahas 3 tadi ya. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Kita lihat neraca. Nah, ini dia. Ini kolom neraca, ada aktiva, ada pasiva, kemudian ada harta lancar, kemudian ada harta tetap. Ini
Harta lancar, harta tetap ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi, nanti mengulang lagi begitu ya. Nah, seperti ini ada harta lancar, ada harta tetap, kemudian ada hutang jangka pendek, ada modal. Nah, bagaimana Bu ini? Asalnya dari mana angka-angka ini? Asalnya dari neraca lajur. Nah, kita lihat. Nah, neraca tadi ngisinya dari kolom neraca. Kalau laporan laba rugi ngisinya dari kolom laporan laba rugi. Tapi kalau neraca isinya dari kolom neraca. Nah, ini dia. Tadi ada harta lancar kan ya. Harta lancar itu yang kita bahas dulu ada kas, piutang usaha, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan. Nah, kas sampai perlengkapan ini disebut harta lancar karena mudah untuk diuangkan. Nah, angkanya dari mana, Bu? Dari sini. Jadi bukan dari sini atau dari sini lagi ya, tetapi dari sini. Kas 40.230.000 rupiah. Piutang usaha ada 2.240.000 rupiah. Iklan dibayar di muka ada 375.000 rupiah. Sewa dibayar di muka ada 375.000 rupiah dan perlengkapan 5.000. Ini dipindah atau dicatat dimasukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di total ketemu jumlah harta lancarnya adalah 43.175.000 rupiah. Kemudian ada harta tetap, ada tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dari mana? Dari neraca lajur tadi. Nah, ini dia. Ini aktiva tetap ya. Tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu ya. Kendaraan ya, ini mohon maaf. Ini yang benar adalah kendaraan ya, bukan perlengkapan ya. Jadi, tolong nanti direvisi di sini itu adalah kendaraan ya, bukan perlengkapan ya. Mohon maaf ini salah tulis ya. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam neraca tadi. Nah, ini kan sudah di sini sudah diganti kendaraan. Nah, tanah 50 juta, gedung 25 juta, akumulasi penyusutan gedung. Nah, akumulasi penyusutan itu sifatnya adalah mengurangi gedungnya. Namanya juga menyusut, berarti gedungnya berkurang. Nah, ditulis di sini. Kemudian peralatan 10 juta, ada akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. Ia sifatnya juga mengurangi peralatan. Namanya juga menyusut, berarti peralatannya perlu dikurangi. 25 juta dikurangi 2.500.000 ditulis di sini ketemu 22.500.000. Kemudian peralatan 10 juta dikurangi 1 juta ditulis di sini 9 juta. Kendaraannya tadi adalah 7.500.000. Jadi tinggal pindah di sini aja. Kemudian jumlah harta tetap itu 89 juta. Dari mana? Dari sini tadi. Jadi jumlahnya tidak dari atas ya. Dari sini tanah ditambah hasilnya gedung, ditambah hasilnya peralatan, ditambah kendaraan. Ketemunya adalah 89 juta rupiah. Nah, di sini ada hutang lagi, Bu. Ada hutang usaha dari mana? Dari neraca lajur juga. Nah, ini dia. Tadi sampai sini ya, kendaraan tadi ya. Berarti ada hutang usaha, pendapatan diterima di muka karena 0 tidak usah ditulis ya. Ada hutang usaha, ada hutang bank, ada hutang gaji. Nah, ada modal, semuanya ditulis di kolom aktiva. Jadi hutang seperti yang dijelaskan tadi bahwa kolom pasiva ya, mohon maaf. Kolom pasiva itu isinya adalah hutang dan modal. Jadi di sini hutang usaha, hutang bank, hutang gaji, sama modal itu diletakkan di sisi neraca di kolom pasiva ya. Oke. Nah, kalau harta semuanya di kolom aktiva. Tapi kalau utang dan modal di kolom pasiva. Nah, di sini ya. Utang usaha tadi 3 juta. Hutang bank tadi 10 juta. Hutang gaji tadi 100.000. Kemudian total hutang jangka pendeknya dari mana? Dari utang usaha ditambah utang bank ditambah utang
gaji. Totalnya 13.100.000 rupiah. Nuh, Bu, ini modal resminya kok 119.075.000 rupiah. Kenapa kok enggak seperti di sini? Ini padahal 122 juta. Iya, Nana. Jadi, yang di sini ini adalah modal awal yang belum berubah. Tadi kan berubah di perubahan modal, ya kan? Nah, yang di sini ini adalah modal awal. Jadi yang ditulis tidak boleh yang di sini. Tetapi yang ada di laporan perubahan modal. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang ada di laporan perubahan modal. Jadi modal akhirnya ini yang ditulis di dalam neraca. Jadi bukan yang 122.300.000 rupiah, ini yang awal. Jadi belum usahanya belum jalan. Karena usahanya tadi sudah jalan, ada rugi, ada prive, tinggal ini kan gitu. 119.075.000 rupiah kita letakkan di kolom neraca. Nah, di sini. Gitu ya, Nana ya. Jadi ketemunya antara aktiva dan pasiva harus sama. Hitungnya dari mana ini? Dari total aktiva itu diperoleh dari jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap. Ketemunya 132.175.000 rupiah. Begitu juga dengan total pasiva dari jumlah hutang jangka pendek 13.100.000 rupiah ditambah modal resminya 119.075.000 rupiah. Ketemunya 132.175.000 rupiah. Namanya neraca, total aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi, ini secara otomatis harus sama. Nah, penjumlahan kesamaan ini tidak boleh disama-samakan, tetapi otomatis dari proses-proses tadi harus sama ya. Nah, secara ajaib gitu ya, harus sama dengan sendirinya. Tidak boleh kamu pas-paskan. Kok kurang ya ini? Akhirnya modal resminya ditambah. Gak boleh, nanti akan kelihatan di sini. Nah, tuh gak sama kan gitu ya. Nanti gak akan kelihatan di sini kalau misalnya dipas-paskan. Di sini 119.075.000 rupiah. Tetapi di sini kok jadinya misalnya 120 karena mau mengepaskan ini. Nah, itu salah. Itu tidak boleh. Jadi gitu anak-anak ya. Jadi laporan keuangan itu ada 5, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian ada neraca, laporan arus kas, dan catatan tentang laporan keuangan. Jadi ada 5, tapi yang kita pelajari sekarang 3 dulu gitu ya. Jadi hanya laporan laba rugi, laporan keuangan, dan neraca. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa langsung WA atau inbox juga boleh ya. Jadi seperti itu. Itu tadi yang dapat disampaikan ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video pada kali ini tentang laporan keuangan berjalan dengan lancar ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.